Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan dari tutorial anggaran biaya. Setelah membuat anggaran tenaga kerja, langkah berikutnya yaitu membuat anggaran BOP. Sebelum membuat anggaran BOP, di sini ada data di mana data ini diperlukan untuk membuat anggaran biaya. Pada anggaran BOP 1, lembar pertama yaitu membuat anggaran kebutuhan bahan pembantu. Untuk kolom perkodi dimasukkan sesuai data ini nomor 1 sampai 5. Lem Kastol 2, Lem Raja Wali 8, CCI 2, Paku H 4, dan Paku Spaku 2. Kolom harga diisi dengan data nomor 7 sampai 11. Lem Kastol 20.000, Lem Raja Wali 8.000, CCI 25.000, Paku H 4.000, dan paku sepatu 20.500. Maaf, 2.500. Lalu untuk kolom unit, data unit ini diperoleh dari unit produksi, yaitu 860 dibagi dengan 4. Karena 1 tahun ada 4 triwulan. Maaf. Sehingga didapatkan untuk tiap triwulan yaitu 215. Lalu 215 ini dikalikan dengan perkodi. Untuk kolom RP atau total didapatkan dari unit dikalikan dengan harga. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 caranya pun juga sama. Kita copy ya. Untuk kolom anggaran biaya, untuk anggaran biaya produksi didapatkan dari total dalam 1 tahun di setiap jenis bahan pembantu. Selanjutnya, pada lembar kedua yaitu membuat anggaran pembelian bahan pembantu. Kolom kebutuhan produksi didapatkan dari penjumlahan unit tiap triwulan. Yaitu 430 dikalikan dengan 4. Untuk persediaan akhir didapat dari data nomor 9 sampai 13 pada keterangan akhir. Untuk lem kastol 70. Lem Raja Wali 75,
CCI 100, paku H 50, paku sepatu 50. Kolom total kebutuhan didapat dari penjumlahan kebutuhan produksi dengan persediaan akhir. Nah, lalu pada kolom persediaan awal didapat dari data nomor 9 sampai 13 pada keterangan awal. Di sini lem Castor persediaan awalnya 20, lem Raja Wali 25, CCI 50, paku H 50, paku sepatu 100. Kemudian kolom dibeli didapat dari pengurangan total kebutuhan dengan persediaan awal. Untuk harga didapat dari data nomor 7 sampai 11. Pada lem Castor yaitu 20.000, lem Raja Wali 8.000, CCI 25.000, paku H 4.000, paku sepatu 2.500. Pada anggaran pembelian dihitung dengan mengalihkan unit yang dibeli dengan harga. Sehingga jika ditotal sekian. Langkah selanjutnya yaitu membuat BOP 2. Dalam BOP 2 akan menghitung pembelian setiap jenis bahan pembantu untuk tiap triwulan. Untuk uraian 1 yaitu pembelian lem Castor, di mana pada kebutuhan produksi didapat dari unit kebutuhan lem Castor tiap triwulan. Itu 430. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 yaitu sama. Pada kolom persediaan awal didapat dari data yang ada pada sheet BOP 1, yaitu 20. Pada triwulan 2, itu merupakan persediaan akhir triwulan 1, yaitu 70. Pada kolom kekurangan dihitung dengan mengurangkan kebutuhan produksi dengan persediaan awal. Untuk kolom persediaan akhir, tiap triwulan itu 70. Untuk kolom dibeli dihitung dengan menjumlahkan kekurangan ditambah dengan persediaan akhir.
Untuk kolom harga dimasukkan sesuai data yang ada pada sheet BOP 1, yaitu 20.000. Untuk uraian 2, 3, 4, dan 5 caranya sama. Nah, di sini ada lembar kerja anggaran. Untuk tiap triwulan ini datanya didapat dari anggaran pembelian di tiap triwulan untuk setiap bahan baku pembantu. Pada lem kastol, triwulan 1 yaitu 9.600.000. Triwulan 2 8.600.000. Triwulan 3 8.500.000 dan triwulan 4 8.600.000. Untuk lem Raja Wali, CCI, paku hak, dan paku sepatu caranya juga sama. Sehingga jika ditotal sekian. Langkah selanjutnya yaitu membuat BOP 3. Dalam BOP 3 akan menghitung nilai persediaan bahan pembantu, anggaran biaya penyusutan, dan yang terakhir anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Pada lembar kerja nilai persediaan bahan baku, persediaan awal, persediaan akhir, dan harga didapatkan dari data yang ada pada sheet anggaran BOP 1. Di sini. Untuk kolom persediaan awal, lem kastol yaitu 20, lem Raja Wali 25, CCI 50, paku hak 50, paku sepatu 100. Persediaan akhir lem kastol yaitu 70, lem Raja Wali 75, CCI 100, paku hak 50, dan paku sepatu 50. Untuk harga lem kastol yaitu 20.000, lem Raja Wali 8.000, CCI 4.000, paku hak CCI 25.000, paku hak 4.000, paku sepatu 2.500. Untuk kolom nilai persediaan awal dihitung dengan mengalihkan persediaan awal dengan harga. Untuk kolom nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan persediaan akhir dengan harga. Lalu kita total. Lalu pada lembar kerja biaya penyusutan, data setiap penyusutan didapat dari data yang ada pada sheet BOP 1, di mana bangunan yaitu 3.500.000,
peralatan dan mesin 7 juta, kendaraan 7 juta. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 sama. Lalu kita total. Off. Selanjutnya, lembar kerja perhitungan anggaran biaya overhead pabrik. Pada kolom bahan pembantu, didapat dari lembar kerja 3 pada sheet BOP 2 bagian total tiap triwulan, yaitu 40.150.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 mengikuti ya. Untuk tenaga kerja tidak langsung didapat dari data nomor 13 pada sheet BOP 1, yaitu 27 juta. Kolom penyusutan dari lembar anggaran biaya penyusutan ini, yaitu 17.500.000. Kolom listrik, air, dan telepon didapat dari data nomor 15 pada sheet BOP 1, yaitu 35 juta. Sehingga kita total non penyusutan kita kurangkan dengan penyusutan. Sehingga totalnya sekian.
Setelah membuat anggaran BOP, langkah selanjutnya membuat anggaran harga pokok produksi. Pada kolom biaya bahan baku, didapat dari sheet anggaran bahan baku. Ini total biaya. Maaf. Untuk biaya tenaga kerja langsung didapat dari sheet anggaran tenaga kerja. Itu pada total. Untuk biaya OHP didapat dari sheet anggaran BOP bagian 3, yaitu total sekian. Biaya produksi didapat dari penjumlahan biaya bahan baku, TKL, dan OHP. Persediaan awal dalam proses yaitu 14 juta. Total persediaan akhir barang dalam proses yaitu 30 juta. Harga pokok produksi didapat dari pengurangan total ini dengan persediaan akhir dalam proses. Untuk harga pokok produksi per kodi itu dibagi dengan 860. Sehingga hasilnya sekian. Selanjutnya, membuat anggaran biaya operasional. Pada kolom biaya gaji pegawai, yaitu 25 juta dikalikan dengan 3, karena 1 triwulan ada 3 bulan. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 caranya sama. Untuk listrik, air, dan telepon, yaitu sesuai data sebesar 7 juta dikali dengan 3. Untuk biaya perawatan aset, yaitu 2.250.000 dikali dengan 3. Maaf. Biaya supplies kantor yaitu 4.250.000 dikali dengan 3. Lalu biaya lain-lain 3.250.000 dikali dengan 3. Sehingga jika ditotal sebesar sekian. Lalu total non-penyusutan total dikurangi dengan 1.500.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 caranya sama. Ini juga ditotal. Lalu pada lembar kedua
biaya promosi sebesar 20 juta, biaya pegawai 20 juta, biaya transportasi 5 juta, biaya sapes kantor 5 juta, biaya lain-lain 2.500.000. Sehingga di total sekian. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 caranya juga sama. Pada lembar ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu total dari ini 125.250.000. Lalu biaya penjualan 52.500.000. Sehingga di total sekian. Triwulan 2, 3, dan 4 caranya sama. Sehingga totalnya sekian. Setelah membuat anggaran biaya operasional, langkah selanjutnya membuat anggaran harga pokok penjualan. Pada anggaran HP produksi, nilainya diambil dari lembar harga pokok produksi. Lalu anggaran biaya operasional diambil dari sheet anggaran biaya operasional. Anggaran HP penjualan diambil dari pengurangan anggaran HP produksi dengan anggaran biaya operasional. Lalu anggaran HP penjualan per unit ini didapat dari anggaran HP penjualan dibagi dengan 860. Sehingga totalnya sekian. Setelah membuat anggaran harga pokok penjualan, langkah selanjutnya yaitu membuat proyeksi laba rugi. Pada anggaran penjualan, diambil dari sheet anggaran penjualan. Kita ambil dari grand total. Lalu potongan penjualan juga diambil dari sheet anggaran penjualan. Diambil dari grand total. Penjualan bersih dihitung dengan mengurangkan anggaran penjualan dengan potongan penjualan. Harga pokok penjualan didapat dari sheet anggaran pokok penjualan. Yaitu ini.
sehingga laba usahanya dihitung dengan mengurangkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Pendapatan di luar usaha bunga bank. Bunga bank ini 3.300.000 dikalikan dengan 4. Biaya bank 350.000 dikali dengan 4. Lalu laba sebelum pajak 250 juta. Sehingga laba sebelum pajak dihitung dengan laba usaha ditambah dengan bunga bank dikurangi dengan biaya bank ditambah dengan laba sebelum pajak. Lalu pajak pendapatan 25% dihitung dengan laba sebelum pajak dikali dengan 25%. Lalu kolom laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan laba sebelum pajak dengan pajak pendapatan 25%. Sehingga hasilnya sekian. Setelah membuat proyeksi laba rugi, langkah selanjutnya yaitu membuat anggaran piutang. Pada kolom penjualan kredit, saldo awal yaitu 50 juta. Lalu pada triwulan 1 didapat dari sheet anggaran penjualan. Yaitu 957 juta. Maaf. Untuk triwulan 2 juga sama didapat dari sheet anggaran penjualan. Triwulan 3 juga didapat dari anggaran penjualan. Itu juga dengan triwulan 4. Untuk potongan saldo awal tidak punya. Lalu triwulan 1 diambil dari sheet penjualan juga. Gitu juga dengan triwulan 2, 3, dan 4. Kita total penjualan kredit. Juga potongan. Untuk kolom piutang neto pada saldo awal senilai 50 juta. Untuk triwulan 1 dihitung dengan penjualan kredit dikurangkan dengan potongan. Triwulan 2, 3, 4 juga sama. Lalu kita total. Pada skedul penagihan piutang, pada triwulan 1 saldo awalnya 50.
juta dan triwulan 1 piutangnya sekian. Lalu triwulan 2 piutangnya sekian dan triwulan 3 piutangnya sekian. Itu juga dengan triwulan 4. Lalu kita total semuanya. Pada lembar kerja yang kedua, yaitu menyusun anggaran piutang, pada triwulan 1, saldo awalnya 50 juta. Nah, untuk piutang itu pada triwulan 1 sebesar sekian, triwulan 2 sekian, triwulan 3 sekian, triwulan 4 sekian. Untuk penagihan kita masukkan pada nilai dari schedule ini. Triwulan 2 sekian, triwulan 3 sekian, dan triwulan 4 sekian. Saldo akhir dihitung dengan mengurangkan piutang dengan penagihan. Kemudian kita total. Setelah membuat anggaran piutang, langkah selanjutnya yaitu membuat anggaran kas. Sebelum menghitung anggaran kas, ini terdapat data yang dibutuhkan dalam menghitung anggaran kas. Nah, pada lembar kerja pertama yaitu membuat anggaran penerimaan kas. Pada penjualan tunai triwulan 1 didapat dari sheet penjualan. Yaitu 95.700.000. Untuk triwulan 2, 3, 4 caranya juga sama. Maaf. Untuk penagihan piutang diambil dari sheet anggaran piutang. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 caranya juga sama. Untuk penerimaan bunga bank, di sini tertulis penerimaan bunga bank tiap triwulan yaitu 3.300.000. Untuk penjualan tanah diambil dari data 4, di mana data 4 itu melakukan penjualan tanah pada triwulan 3 sebesar 250 juta.
Selanjutnya kita total tiap triwulan. Dan kita total semua triwulan. Nah, selanjutnya pada lembar kerja kedua membuat anggaran pengeluaran kas, di mana pembelian bahan baku diambil dari sheet anggaran bahan baku. Triwulan 2, 3, dan 4 sama. Biaya TKL diambil dari sheet anggaran tenaga kerja. Untuk pembelian bahan pembantu diambil dari sheet anggaran BOP bagian 3. Untuk TKTL yaitu diambil dari data 8, di mana data 8 itu TKTL tiap triwulan sebesar 27 juta. Listrik air telepon produksi diambil dari data 9, yaitu sebesar 35 juta. Biaya administrasi dan umum diambil dari sheet anggaran biaya operasional. Untuk biaya penjualan juga diambil dari anggaran biaya operasional. Biaya pajak diambil dari data 12, di mana data 12 itu pajak penghasilan tiap triwulan yaitu 350.000. Lalu biaya bank diambil dari data 13, di mana data 13 itu biaya bank tiap triwulan yaitu 350.000. Pembelian mobil diambil dari data 14, di mana pembelian mobil pada triwulan 4 sebesar 225 juta. Lalu pembelian mesin didapat dari data 15, di mana pembelian mesin pada triwulan 4 sebesar 170 juta. Lalu kita total untuk tiap triwulan.
Selanjutnya, pada lembar ketiga membuat anggaran kas, di mana saldo awal triwulan 1 yaitu ambil dari data 16. Saldo awal tiap triwulan yaitu 62.500.000. Untuk penerimaan diambil dari lembar pertama pada total. Triwulan 2, 3, dan 4 juga sama. Lalu untuk kolom pengeluaran diambil dari lembar kerja kedua. Lalu saldo akhir dihitung dengan cara saldo awal ditambah dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Selanjutnya kita jumlah untuk saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Sehingga saldo akhirnya sekian.